Pernikahan Rizky Ridho jadi panggung drama. Shin Tae-yong dan Erick Thohir hadir. Netizen, ini bukan sembarangan. Suasana haru berubah misterius. Ada gestur yang bikin publik berspekulasi soal masa depan timnas dan jadi harapan kami. Simak fakta lengkapnya di sini. Timnas U23 resmi kumpul di Jakarta. Jens Raven dan Hoki Caraka datang lebih dulu. Siap tempur. Nuansa latihan pertama langsung tegang bersama Gerald Vandenburg. Apakah ini tanda Garuda Muda incar gelar besar? Simak detail lengkapnya di sini. Tuan rumah kualifikasi masih misterius. Erick Thohir dan Kluivert tetap tenang, ada apa di baliknya? Meski belum ada kepastian, dua tokoh penting ini justru tampil percaya diri. Apakah mereka tahu sesuatu yang belum kita tahu? Simak fakta lengkapnya di sini. Cuma dikasih kerjaan receh di Como 1907. Emil Audero Mulya dipilih jadi kiper utama di Seri B. Kiper timnas Indonesia ini dikabarkan tak sudi jadi pelapis, lebih pilih jadi raja di kasta kedua Italia. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Bukan pindah ke luar negeri. Rizky Ridho umumkan keputusan mengejutkan hari ini, netizen tak menduga. Semua mengira bakal abroad, tapi Kapten Persija justru umumkan hal besar yang lebih personal. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pernikahan Rizky Ridho jadi panggung drama. Shin Tae-yong dan Erick Thohir hadir. Netizen, ini bukan sembarangan. Suasana haru berubah misterius. Ada gestur yang bikin publik berspekulasi soal masa depan timnas dan jadi harapan kami. Simak fakta lengkapnya di sini. Surabaya akhir pekan lalu menjadi saksi sebuah momen langka. Di tengah gemerlap pesta pernikahan back timnas Indonesia, Rizky Ridho, hadir dua tamu istimewa yang langsung mencuri perhatian seluruh tamu undangan. Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kehadiran dua tokoh penting ini seolah menyulut api penasaran di kalangan pencinta sepak bola nasional. Apalagi ada selentingan hangat yang menyebut bahwa pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan juga menjadi panggung kecil bagi rencana besar yang tengah dirancang diam-diam. Bukan sekadar tamu undangan, Shin Tae-yong datang dengan senyum tenang, mengenakan setelan rapi, berjalan bersisian dengan Erick Thohir yang tampak akrab. Keduanya duduk berdampingan cukup lama, tampak berbincang santai namun intens. Sesekali mereka melempar pandang ke arah Ridho yang sedang bersalaman dengan tamu lain di pelaminan. Para tamu yang menyadari kehadiran dua sosok penting itu spontan mengambil foto dan video. Beberapa bahkan mengaku mendengar sepintas obrolan ringan di antara STY dan Erick yang berbunyi samar kalau waktunya tepat. Kita mulai lagi, kalimat yang tidak menjelaskan apapun secara langsung, tapi cukup untuk membuat media dan warganet geger. Apakah STY akan kembali menangani timnas Indonesia? Simbol kebersamaan atau pertanda? Momen ini terasa makin mengandung makna karena kehadiran Shin Tae-yong terjadi di tengah sorotan publik terhadap performa timnas yang masih belum stabil pasca kepergiannya. Erick Thohir sendiri sebelumnya mengatakan bahwa PSSI selalu terbuka terhadap pelatih terbaik untuk timnas, namun tak pernah menyebut nama secara gamblang. Namun, jika Shin dan Erick hadir bersamaan di acara pribadi seorang pemain, itu tentu bukan kebetulan biasa. Apalagi mengingat Ridho adalah salah satu pemain kesayangan STY yang dibentuk sejak usia muda, didorong jadi bek utama, dan bahkan pernah diberi kepercayaan tampil di ajang besar seperti SEA Games dan Piala Asia.
Bisikan yang menggemparkan salah satu saksi mata yang duduk cukup dekat dengan mereka menyebut ada pembicaraan yang tidak bisa disiarkan media. Namun intinya mengarah pada kemungkinan reuni STY dengan skuad Garuda. Menurutnya, STY sempat berkata kita lihat nanti. Siapa tahu saya bisa kerja sama lagi dengan anak-anak itu meski tidak eksplisit. Pernyataan ini langsung membakar semangat para penggemar di media sosial. Apalagi selama ini banyak pemain termasuk Asnawi, Pratama Arhan, hingga Hernando Ari secara terbuka menyatakan rindu pada arahan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Belum resmi, tapi aroma sudah tercium. Belum ada pengumuman resmi dari PSSI terkait masa depan kursi pelatih kepala Timnas Indonesia. Namun dengan gestur publik yang muncul di pernikahan Ridho, publik tampaknya sedang diajak untuk membaca antara kata dan isyarat. Apakah ini hanya kebetulan? Atau Erick Thohir dan Shin Tae-yong memang sedang mempersiapkan sesuatu? Penutup sebuah babak baru? Momen pernikahan Rizky Ridho yang harusnya menjadi acara personal justru berubah menjadi titik balik penuh tanda tanya bagi masa depan sepak bola Indonesia. Sebuah pertemuan sederhana yang mengandung kode keras bagi yang jeli membaca. Jika benar Shin Tae-yong akan kembali, maka ini bisa menjadi babak kedua yang jauh lebih menarik dan menantang. Satu hal pasti publik menanti dan bisikan kecil itu kini telah menjadi gema yang sulit dihentikan. Apakah STY benar-benar akan kembali? Atau ini hanya nostalgia yang tidak akan berujung reuni? Kita tunggu kejutan selanjutnya. Berita di atas menjadi harapan kami meskipun tidak nyata dan semoga Coach Shin Tae-yong bisa kembali ke Timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you Timnas U23 resmi kumpul di Jakarta. Jens Raven dan Hoki Caraka datang lebih dulu. Siap tempur? Nuansa latihan pertama langsung tegang bersama Gerald Vandenburg. Apakah ini tanda Garuda Muda incar gelar besar? Simak detail lengkapnya di sini. Timnas U23 sudah mulai TC jelang ASEAN Cup 2025. Siap buktikan diri di rumah sendiri, suasana antusias terasa di Jakarta. Para pemain Timnas U23 Indonesia sudah berkumpul di kamp pemusatan latihan dalam kurung TC untuk menyongsong gelaran ASEAN Cup U23 2025. Momen kedatangan mereka terekam dalam unggahan akun Instagram resmi Kita Garuda pada Minggu dalam kurung 22 Juni 2025. Latihan perdana dimulai pada Minggu sore di Stadion Madia, Jakarta dan langsung dipimpin oleh sang pelatih kepala Gerald Vandenburg. Latihan perdana Timnas Indonesia U23, tulis akun Instagram Kita Garuda. Dalam tayangan yang dibagikan, tampak mayoritas pemain telah tiba. Yang menarik, satu-satunya pemain abroad dalam daftar, Jens Raven, juga sudah bergabung dengan rekan-rekannya. Tak hanya itu, para bintang muda dari Liga 1 dan Liga 2 turut terlihat mulai dari Muhammad Ferrari, Victor Dethan, Arkan Fikri, Donitri Pamungkas, hingga Brandon Schueneman. Penyerang andalan PSS Sleman, Hoki Caraka, juga tampak berlatih penuh semangat. Total ada 30 pemain yang dipanggil oleh Vandenburg untuk pemusatan latihan kali ini. Mayoritas dari mereka adalah wajah-wajah yang sudah menunjukkan taji di ajang Piala Asia U20 2025, Piala Asia U23 2024, dan ASEAN Cup 2024.
TC ini akan berlangsung hingga 14 Juli 2025 sebagai bagian dari persiapan menghadapi turnamen ASEAN Cup U23 2025 yang akan dihelat di tanah air mulai 1529 Juli 2025. Dua stadion besar bakal jadi saksi perjuangan Garuda Muda, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nantinya hanya juara dari masing-masing grup yang akan lolos otomatis ke semifinal, ditambah satu runner-up terbaik dari seluruh grup. Turnamen ini menjadi ajang pemanasan bagi Garuda Muda jelang kualifikasi Piala Asia U23 2025. Misi besar menanti sang pelatih Gerald van den Borg untuk mengantarkan Indonesia ke putaran final. Secara historis, Indonesia punya rekam jejak positif di turnamen ini. Pada edisi 2019, Garuda Muda sukses membawa pulang trofi juara, saat itu masih bernama Piala AFF U23. Sedangkan di edisi sebelumnya yang berlangsung di Thailand, Indonesia finish sebagai runner-up setelah kalah dari Vietnam di final. Kala itu tim diasuh oleh Shin Tae-yong. Bagaimana menurutmu peluang timnas U23 kali ini? Apakah kita bisa juara di kandang sendiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar, ya. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can... Tuan rumah kualifikasi masih misterius. Erick Thohir dan Kluivert tetap tenang, ada apa di baliknya? Meski belum ada kepastian, dua tokoh penting ini justru tampil percaya diri. Apakah mereka tahu sesuatu yang belum kita tahu? Simak fakta lengkapnya di sini. Venue putaran keempat kualifikasi Piala Dunia masih mengambang, Garuda tetap siap terbang tinggi. Isu tentang siapa yang akan menjadi tuan rumah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia masih jadi perbincangan hangat. Apakah Indonesia akan mendapat kesempatan untuk kembali menggelar laga kandang atau harus bermain di tempat netral? Sampai saat ini pertanyaan tersebut masih menggantung tanpa jawaban pasti. Di tengah ketidakpastian ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memilih untuk bersikap realistis. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan FIFA dan AFC. PSSI tidak bisa bertindak sepihak dalam menentukan venue putaran keempat. Semua keputusan berada di tangan AFC dan FIFA sebagai otoritas tertinggi, ujar Erick. PSSI, kata Erick, hanya bisa menyiapkan skenario terbaik sesuai kebijakan yang ada. Ia pun mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan pemerintah dan pengelola stadion, namun tetap bergantung pada lampu hijau dari pihak internasional. Baginya, yang terpenting saat ini adalah menjaga kesiapan tim nasional. Memastikan tim nasional tetap dalam jalur persiapan yang optimal, baik secara fisik, mental, maupun teknis, tegas Erick. Berbeda dengan Erick, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memilih untuk tak terlalu memusingkan persoalan lokasi pertandingan. Yang lebih penting adalah bagaimana tim bisa tetap fokus dan tampil konsisten di lapangan dimanapun mereka bertanding nanti, ungkap Kluivert dengan tenang. Pelatih asal Belanda ini menekankan bahwa tim harus siap tampil dalam kondisi apapun. Ia menggarisbawahi pentingnya mentalitas dan adaptasi, terutama jika harus bertanding di luar negeri atau stadion netral. Tim harus siap bermain di kondisi apapun, katanya. Saya ingin fokus tim tidak terganggu oleh hal-hal di luar kendali mereka, sambung Kluivert, mengajak publik dan media untuk lebih memperhatikan perkembangan tim ketimbang meributkan yang belum pasti.
Meski hingga kini lokasi pertandingan belum jelas, Erik dan Kluivert sepakat akan satu hal, dukungan supporter tetap sangat dibutuhkan. PSSI siap memfasilitasi kebutuhan tim jika harus bermain di negara lain dan berharap masyarakat tetap memberikan dukungan moral, kata Erik. Sementara menurut Kluivert, kehadiran supporter memberi dampak langsung pada motivasi pemain. Di balik ketidakpastian, skuad Garuda tetap menjalani program latihan dan evaluasi. Tim pelatih bersama PSSI kini menyusun agenda uji coba dan pemusatan latihan demi menjaga kesiapan tim. Kluivert juga terus mengamati performa pemain di liga domestik, menyadari bahwa kekuatan timnas dibangun dari konsistensi dan kerja keras. PSSI pun telah menyiapkan beberapa stadion sebagai opsi jika nanti FIFA memberi izin main di kandang. Meski kondisi ini jauh dari ideal, satu hal yang patut diapresiasi, profesionalisme Erik Thohir dan Patrick Kluivert. Mereka memilih untuk tidak larut dalam spekulasi dan tetap fokus pada hal-hal yang bisa mereka kontrol. Apapun nanti keputusan FIFA, satu hal yang tak berubah, timnas Indonesia akan bertanding demi merah putih. Mau di stadion sendiri atau tempat netral, semangat juang Garuda tak akan padam. Erik dan Kluivert punya satu visi, membawa Garuda terbang lebih tinggi. Kalau menurut kamu, timnas sebaiknya main di mana? Apakah Indonesia layak jadi tuan rumah atau lebih siap tanding di tempat netral? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan tunjukkan dukunganmu untuk Garuda. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that, I've been doing fine. Cuma dikasih kerjaan receh di Como 1907. Emil Audero Mulya dipilih jadi kiper utama di Seri B. Kiper timnas Indonesia ini dikabarkan tak sudi jadi pelapis, lebih pilih jadi raja di kasta kedua Italia. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Emil Audero Mulyadi bisa memilih menjadi ban serep di Como 1907 atau kiper nomor 1 di kasta kedua Liga Italia. Emil Audero Mulyadi menatap bursa transfer menentukan di Liga Italia. Kiper anyar timnas Indonesia itu dalam persimpangan jalan antara Como 1907 atau Palermo. Sosok 28 tahun itu mengakhiri musim 2024/25 dengan reputasi semakin mentereng. Emil menjadi kiper utama bersama Palermo di Seri B pada paruh kedua musim setelah hanya menjadi pelapis di Como. Penampilan reguler itu diikuti momen debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia bermain apik saat Indonesia menang 1-0 atas Cina, serta melakukan berbagai save saat dihajar Jepang 6-0. Saat ini produk Akademi Juventus itu sedang menjalani libur akhir musim. Setelah itu ia harus segera menentukan mau dibawa kemana karirnya musim depan. Opsi pertama yaitu bertahan di Como yang sedang menanjak di tangan Cesc Fabregas di Serie A. Klub berjuluk Ilariani itu ada lowongan untuk posisi kiper kedua. Pos nomor 1 sudah menjadi milik kiper asal Prancis, Jean Butes, yang datang sejak Januari. Kedatangan Butes pada pertengahan musim lalu itu yang menyebabkan Emil dipinjamkan ke Palermo. Adapun pos nomor 2 sedang lowong seturut pensiunnya kiper Gaek Pepe Reina. Sebagai kiper yang sedang bersaing dengan Maarten Paes di bawah Mistar Merah Putih, kerja receh tersebut bukan situasi ideal. Opsi kedua yaitu kembali ke Palermo yang baru menunjuk Filippo Inzaghi sebagai pelatih baru. Media setempat tifosi Palermo.it melaporkan Emil akan menjadi salah satu rekrutan pertama Inzaghi.
Tim baru Palermo besutan Filippo Inzaghi mulai kelihatan bentuknya, tulis media tersebut. Dalam beberapa jam terakhir, pakar transfer Gianluca Di Marzio mengumumkan 2 rekrutan langsung untuk Rossonero. Pertama, kembalinya Emil Audero. Bursa transfer masih sangat panjang, Palermo menunggu dalam kurung keputusan Emil. Mengingat Inzaghi adalah pelatih spesialis promosi, akan menjadi skenario menarik jika Emil kembali ke Serie A sebagai kiper utama tim promosi. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Bukan pindah ke luar negeri. Rizky Ridho umumkan keputusan mengejutkan hari ini, netizen tak menduga. Semua mengira bakal abroad, tapi Kapten Persija justru umumkan hal besar yang lebih personal. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Rizky Ridho mengumumkan pernikahan pada masa bursa transfer Liga 1, belum ada hilal karier luar negeri. Rizky Ridho meluncurkan keputusan besar dalam hidupnya pada Minggu dalam kurung 22 Juni 2025. Bukan pengumuman karier ke luar negeri, melainkan status hidup baru sebagai suami. Kapten Persija Jakarta itu hari ini menikahi kekasihnya, Sendi Aulia. Alhamdulillah, sah, demikian tulis Ridho di Instagram pribadinya. Sebelumnya, manajemen Persija lebih dulu membocorkan bakal ada hal besar dari Ridho bulan ini. Terkait Ridho, gini ini kan hari dan bulan keemasannya dia, saya juga nggak mau ganggu, ucap Direktur Muhammad Prapanca. Emang itu nanti ada satu hadiah khusus dari Persija. Biar nanti Rizky Ridho yang jelasin, ucap Prapanca. Surprise present for our captain, hadiah kejutan untuk kapten kami. Kira-kira itu yang saya bisa jawab, jelasnya. Karier sepak bola bisa menunggu, Ridho bisa berbulan madu pada masa libur Liga 1 ini. Pemain 23 tahun itu sebelumnya tak tercantum dalam skuad Indonesia All-Star untuk Piala Presiden 2025. Sebagai pemain timnas Indonesia dan kapten Persija, kabar tersebut cukup mengejutkan. Meski begitu, tidak masuknya dirinya dalam skuad All-Star bisa mengurangi workload Ridho yang sudah sangat berat di klub dan timnas. Begitu pula hari pernikahan untuk sementara meredakan desakan bagi Ridho untuk berkarier abroad. Sebagai bek reguler timnas Indonesia di tengah skuad naturalisasi, Ridho selalu tampil oke. Sebelum cedera yang membuat absen melawan Jepang, pemain jebolan Persebaya itu tampil lugas dalam 2 kemenangan 1-0 atas Bahrain dan Cina. Performa sefrekuensi dengan Jay Itzes DKK itu membuat dirinya dirasa layak berkarier di luar negeri. Bahkan Jay Itzes sendiri turut mendorong rekan duetnya itu untuk menjajal kompetisi asing. Saya pikir dia pemain yang sangat baik. Dia punya potensi besar dan dia telah menunjukkan hal itu sekarang dengan tim nasional, ucap Itzes. Berapa banyak pertandingan yang kami mainkan, saya ingin melihatnya bermain di Venezia, kata Jay Itzes. Atau di Eropa hanya untuk melihat kemana arahnya, tambahnya. I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time.
I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm Real Madrid di ambang krisis. Adaptasi pelatih dan pemain baru diuji di tengah terik mentari Spanyol. Bukan cuma strategi, tapi suhu ekstrem dan tekanan mental yang jadi lawan terbesar Madrid saat ini. Simak fakta lengkapnya di sini. Setiap perubahan memang butuh waktu. Namun kecepatan dalam adaptasi juga diperlukan karena tidak semua hal bisa menunggu, termasuk kemenangan. Inilah situasi yang dialami Real Madrid dengan perubahan pelatih dan tambahan pemain di Piala Dunia antar klub 2025. Setelah hanya bisa membawa pulang 1 poin karena bermain imbang dengan Al Hilal. Real Madrid menatap laga kedua melawan klub Meksiko, Pachuca, pada penyisihan grup H, Senin 23/6 dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di Stadion Bank of America, Charlotte, Carolina Utara, Amerika Serikat, laga ini akan menjadi ujian adaptasi bagi Real Madrid. Real Madrid datang ke Piala Dunia antar klub 2025 dengan pelatih anyar Xabi Alonso dan 2 pemain tambahan Trent Alexander-Arnold dan Dean Huijsen. Namun dalam debut mereka bersama Los Blancos saat menghadapi Al Hilal, tim belum menunjukkan performa terbaik. Situasi canggung malah terlihat terutama dari lini pertahanan. Penampilan Real lebih baik setelah Alonso menerapkan pendekatan berbeda pada jeda pendinginan pada babak pertama. Itu juga yang mendorong mereka akhirnya menciptakan gol. Semuanya butuh waktu, ini tentang pengulangan hingga hal itu meresap. Kami telah bersama selama 9 hari, hanya 3 sesi latihan, dan ini adalah sebuah proses, kata Alonso, dikutip dari kurang dari M lebih dari The Athletic, kurang dari atau M lebih dari. Memang mengubah tim menjadi hebat tidak bisa dilakukan hanya dalam semalam. Siapapun pelatihnya pasti butuh waktu untuk mengintegrasikan diri dengan tim. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. Gagal tampil di laga debut Xabi Alonso, pemain ini tak bisa sembunyikan kekecewaannya. Apakah ini awal dari konflik internal di tubuh Real Madrid? Simak detail lengkapnya di sini. Real Madrid memulai langkah mereka di Piala Dunia antar klub 2025 dengan hasil imbang 1-1 melawan Al Hilal. Di tengah performa yang belum meyakinkan, satu nama mencuri perhatian bukan karena aksi di lapangan, melainkan karena justru tak diberi kesempatan bermain sama sekali. Dani Ceballos, gelandang 28 tahun asal Spanyol, menjadi satu-satunya pemain tim utama yang tidak diturunkan oleh Xabi Alonso. Padahal Ceballos terlihat sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Ia melakukan pemanasan seperti pemain pengganti lainnya dan tampak siap diturunkan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan wasit, namanya tak kunjung dipanggil. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan besar di benak Ceballos.
Menurut laporan SPORT, ia merasa sudah bekerja keras dalam latihan dan berharap bisa unjuk gigi di era baru bersama Alonso. Sayangnya, harapan itu tak berbalas. Kekecewaan Ceballos sangat bisa dipahami. Ia telah menjalani masa pramusim dengan semangat tinggi dan antusias menyambut kehadiran Xabi Alonso. Sebagai pelatih baru, Alonso membawa filosofi berbeda dan Ceballos berharap bisa menjadi bagian penting di lini tengah.